Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada seorang mahasiswa asal Sumatera Utara yang berkuliah di Bali atas nama Andi Sahilatuan Nababan. Seorang mahasiswa dari Elizabeth International Bali ditemukan meninggal dunia di kosannya di area kawasan Kuta Selatan Bali. Ini yang sangat menyedihkan adalah kalau aku lihat dari kronologi ini ya. Ini kan karakternya adalah dugaannya dia ini dibuat dari segi ada tali yang menggantung, dugaannya dibuat framingnya adalah dia mengakhiri diri sendiri. Tetapi dengan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dan juga disampaikan dari kakak korban, Mona Lisa Nababan, yang menceritakan bahwa tipikal seperti ini bukanlah tipikal yang berusaha di-framing oleh pelaku. Ini adalah statusnya adalah masih dugaan pembunuhan, teman-teman. Karena bagaimanapun juga ini masih belum clear. Sudah dilakukan otopsi, walaupun ini kejadiannya itu berada di kawasan Bali. Harusnya ini kan memang ditangani langsung oleh Polsek Kuta Selatan dan juga Polrestabes Denpasar, tetapi yang melakukan otopsi ini adalah di kawasan Sumatera Utara karena ada drama di sini. Bahkan kita lihat ibunda dari Andi Sahilatua ini kan teriak-teriak, menangis histeris di depan ruangan otopsi karena alasannya saya tidak boleh masuk ke dalam ruangan otopsi, saya pengen melihat secara langsung, itu tidak diperbolehkan. Bahkan juga keluarga komplain, kenapa kami tidak boleh mendokumentasikan baik itu foto ataupun juga video dari kondisi terakhir putra ataupun juga adik kesayangan mereka, Andi Sahilatua ini. Oke, kita bahas dulu adalah kronologi dan juga mengenai hal-hal kejanggalan di sini. Dugaan sangat kuat ini sih bukan proses untuk mengakhiri diri sendiri, tetapi ini adalah dugaan sangat kuat adalah pembunuhan, teman-teman. Pertama gini, ditemukannya itu tanggal 18 November 2023, 08.30 WITA, tapi ini adalah bukan waktu kematian, karena kalau kita lihat dari kondisi terakhirnya, kemungkinan besar sih ini ya sudah lebih dari seminggu ya, karena dikatakan di sini tubuhnya itu jenazahnya sudah mengalami pembengkakan dan tentunya ini adalah yang akan dikeluarkan nanti hasilnya dari dokter otopsi. Karena otopsi itu ada dua data yang paling basic sekali akan didapatkan. Pertama adalah waktu kematian dan juga adalah penyebab kematian. Ini yang akan didapatkan. Terus juga bagaimana cara penemuannya ini ditemukan oleh pemilik kos bernama Nyoman Risup Artana usia 43 tahun. Jadi Nyoman Risup ini curiga karena kos-kosannya ini kamarnya selalu tutup dan banyak sekali lalat hijau yang berada di sekitar kamar tersebut. Pada saat dia cek di kamar tersebut ternyata memang dilihat ada yang nggak wajar dan ada ceceran noda merah di mana-mana. Pada saat sudah ada kondisi seperti itu, pemilik kos tidak ngebuka sendiri, tapi dia langsung menuju ke Polsek Kuta Selatan. Ini hal yang bagus ya pada saat kita melihat kejadian seperti ini, memang alangkah baiknya jangan disentuh TKP-nya agar tidak terjadi kontaminasi. Saat ditemukan, ini korban dalam keadaan terlilit tali tampar ikat di dalam kamar kosnya. Jadi kesannya dia mau mengakhiri diri sendiri. Korban ini ya tergantung menyandar di pintu kamar dengan kedua kaki nyentuh lantai. Ini aja udah janggal. Kalau emang dia mau melakukan hal seperti itu, ya nggak mungkin lah kakinya menyentuh ke lantai. Kedua juga ada jejak-jejak lain yang menunjukkan misalnya ada banyak luka memar di tubuhnya. Dan beberapa areanya itu mengeluarkan noda merah yang diduga ini adalah sudah ada luka sebelumnya. Korban juga ada noda merah banyak sekali keluar dari area hidung dan juga ada dari area sensitifnya. Itu kan aneh ya. Padahal kalau kita lihat di sini banyak kasus yang dugaannya berusaha di framing untuk seperti itu kan tidak seperti itu. Biasanya sih ada lehernya tuh akan ada biru-biru, tapi ini kan yang biru-biru nggak cuma di lehernya tapi juga di sekujur tubuhnya, terus juga di area yang sensitifnya tersebut. Kenapa kok terus mengalir noda merah? Hidung pun juga sama seperti itu. Sudah ditemukan proses pembengkakan dan kulit mengeluarkan cairan. Ini makanya nggak heran. Ini juga tidak harus sekedar ya bagian otopsi juga selain dibedakan nanti juga ada toksikologi akan dicek apakah ada racun di situ juga.
Kondisi fisiknya ini yang ngebuat kita curiga bahwa ini nggak mungkin dia kondisinya itu adalah karena keinginan dia, tetapi dugaan adalah ada orang lain yang membuatnya seperti itu. Pada saat penemuan ini memang ditemukan kondisi kamarnya itu dikunci dari dalam. Ini unik nih, kenapa kok dikunci dari dalam? Makanya ada orang yang menganggap bahwa ini adalah keinginan dia sendiri dari korban, karena kuncinya dari dalam. Kalau ada orang luar ya kenapa dia kunci dari dalam? Simple sih, salah satu potensi possibility-nya adalah karena ada orang yang sudah memiliki kunci serepnya, atau bahkan bisa aja dikunci dari luar, kemudian kuncinya dilempar ke dalam, itu juga bisa. Jadi ada dua possibility. Yang pertama mungkin karena dia sudah punya kunci double-nya atau serep. Yang berikutnya adalah karena ya dikunci dari luar, kemudian dilempar lewat jendela, lewat loteng dan sebagainya ke kamar tersebut. Tentunya ini sudah bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat untuk penyidik melakukan lebih dalam. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Losa Luciano Araujo SIK, dikatakan bahwa saat ini mereka masih berkoordinasi dengan tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kita juga pengen tahu nih, kenapa ya, kok unik ya? Lokasi kejadiannya itu berada di kawasan Bali, di Kuta atau Denpasar ya, karena memang sudah dua kepolisian ini yang melakukan penyidikan. Tapi kenapa lokasi otopsi ini berada di Medan? Dikatakan bahwa alasan dari Kasat Reskrim Polresta Denpasar ini bahwa keluarga membuat surat pernyataan menolak proses otopsi dan hanya membolehkan melakukan penyuntikan formalin serta pengiriman jenazah ke kampung halaman. Waduh, ini juga agak serba salah. Padahal kalau kita ketahui sebenarnya dalam undang-undang itu yang namanya otopsi tidak harus mendapatkan izin dari keluarga. Tetapi memang kepolisian juga sadar Indonesia kan juga masih cukup sensitif ya untuk hal seperti ini. Beberapa kali aku ngobrol dengan Dr. Hastri ya, dokter otopsi yang sering juga hadir di channel YouTube ini. Beliau mengatakan sebenarnya dalam undang-undang kami juga bisa anjas langsung melakukan otopsi tanpa persetujuan dari keluarga, karena kalau memang ada dugaan ada unsur pidana. Tetapi kan karena kita di Indonesia juga ada hukum masyarakat, keluarga dan sebagainya, ya daripada bermasalah lebih baik kita minta izin. Yang disayangkan kalau menurut aku adalah pada saat keluarga, ya Amin tidak bermaksud tidak empati ya, tetapi kita melihat nature-nya, kontennya. Pada saat keluarga meminta disuntik formalin saja, ini adalah bagian yang bisa merusak temuan-temuan yang merujuk nanti ke alat bukti loh. Karena apa? Karena kan otopsi ini kalau aku berdasarkan knowledge dengan aku ngobrol dengan sejumlah kolega yang dokter otopsi, pada saat dimasukkan cairan untuk formalin ya, itu kan cairan tubuh manusia dikeluarkan. Jadi ya, cairan tubuh manusia itu digantikan dengan cairan formalin tersebut. Takutnya ini akan menghilangkan ya toksik atau racun-racun yang ada di dalam tubuh tersebut. Sama seperti kasusnya Jessica ya, karena kan sudah dilakukan otopsi, sudah dilakukan bagian untuk embalmingnya, itu kan salah satu yang menyulitkan proses otopsi. Dan saat ini pun juga pada saat dilakukan otopsi di Medan, mudah-mudahan bisa ditemukan mengenai penyebab kematiannya, kemudian juga waktu kematiannya, serta juga dari racun-racunnya. Karena kalau sudah di embalming itu biasanya sangat sulit. Mudah-mudahan ini sebagai knowledge buat kita teman-teman. Kalau kalian menemukan kasus seperti ini, alangkah baiknya tidak langsung dilakukan embalming, tapi lebih baik adalah langsung dilakukan otopsi. Tetapi alasan dari Mona Lisa Nababan, kakak korban ini mewakili keluarga korban, mengatakan bahwa kenapa mereka melakukan seperti itu, karena mereka menilai kami itu dipersulit waktu itu, katanya harus bayar lah, atau juga ada aturan-aturan A, B, C, dan D, makanya mereka cuma minta ya udahlah diformalin aja dan dikirim ke Medan. Mungkin ini adalah bagian yang miskomunikasi. Kita coba lihat nanti keterangan dari kedua belah pihak, karena kan kita baru mendengar dari keluarga korban yang which is kita pahami mereka sedang dalam masa berduka. Kemudian yang juga cukup unik menurut kakak korban ini, mereka nggak boleh nih mendokumentasikan bahkan juga melihat otopsi. Pada saat aku lihat ibunda dari korban ini kan teriak-teriak, histeris, nangis di depan ruang jenazah dan juga di bagian depan otopsi. Sebenarnya cukup make sense sih. Make sense-nya adalah begini, tidak bermaksud untuk ngebela dari penyidik ya, karena untuk seandainya
alasannya kenapa tidak boleh ditemani oleh orang yang bukan dokter masuk ke ruang otopsi, karena kan mereka juga tidak akan mengerti pada saat dibelah, dibuka semuanya, malah nanti justru akan ngeganggu tim otopsi yang melakukan pembedahan tersebut, karena kan ya tidak semua orang kan bisa dengan santai melihat proses tersebut. Itu adalah yang pertama. Yang kedua juga itu kan bagian kognitif dari dokter ya, untuk mengecek ini ada racun apa, ini ada luka apa dan sebagainya. Kan mereka tidak akan mengerti kalau orang awam. Makanya kan dikatakan dari penyidik juga, ya silahkan kalau mau masuk, tapi harus dikirim adalah seorang dokter perwakilan dari keluarga, tidak masalah. Tapi kalau bukan dokter tidak boleh masuk. Ya hal yang masuk akal, karena kan kalau bukan dokter kita nggak ngerti nih apa yang sedang dilakukan, malah nanti malah membuat drama di dalam. Tetapi yang buat aku cukup unik, kenapa kok tidak boleh dilakukan dokumentasi? Nah, ini bagian ini yang menurut aku juga kita perlu pertanyakan untuk penyidik. Kalau untuk bagian otopsi, aku bisa ngerti, karena mungkin konteksnya adalah expertise ya. Tapi kalau untuk bagian dokumentasi, kenapa tidak boleh dilakukan dokumentasi? Apakah takutnya nanti akan terjadi kasus kayak, ya misalnya kayak kasus Sambo kan ya. Kasus itu menjadi viral juga karena keluarga mengambil video, kemudian juga menyebarkan ke sosial media, lantas masyarakat itu begitu simpati dan juga marah dengan keadaan korban saat itu. Apakah ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh, nggak tahu siapakah ini, agar tidak terjadi kehebohan di masyarakat. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Harapannya kalau memang ini adalah fix kasus yang dugaan pembunuhan, ini bisa dibongkar seutuhnya. Terus ada, ya kita ngeliatlah video-video yang beredar, teriakan-teriakan dari keluarga korban, misalnya, memang siapa lawan kami ini? Ya takutnya ya, karena kita kan di Indonesia tuh ada sebagian masyarakat yang punya hal yang kurang begitu baik pada saat berhadapan dengan kasus hukum. Ada banyak jejak digital menunjukkan dugaan banyak oknum-oknum di sini. Tetapi kalau aku bisa melihat dari keseluruhan ini, aku sih sangat menduga kuat ini adalah bagian dari kasus pembunuhan, teman-teman. Kalau dilihat ini adalah Andi Sahilatua ini mau mengakhiri diri sendiri, kayaknya sangat kecil kemungkinan dengan kejanggalan tersebut. Bahkan juga diketahui bulan Desember ini ya, atau tahun ini, kalau nggak salah korban ini akan melangsungkan wisuda, dan dia juga termasuk yang punya hubungan baik dengan kakaknya dan ibunya. Bahkan komunikasi terakhir pun dia sempat minta uang ya, katanya dia nggak punya uang. Dan di situ dia minta uang, dia belilah, ada struk, ditemukan struk, beli makanan, itu sekitar jam 2 pagi waktu setempat, dan pada saat ditemukan makanan tersebut masih ada. Ini juga petunjuk menurut aku, kenapa orang mau, kalau dibilang dia mau melakukan ini karena keinginan dia sendiri, tapi kenapa dia masih mau cari makan? Itu adalah hal yang janggal. Makanannya pun tidak dimakan, masih ada pada saat penemuan jenazah Andi Sahilatua Nababan pada tanggal 18 November 2023 di pukul 8.30 WITA. Oke, kita update nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ada kejelasan dan juga keadilan untuk Andi. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada beberapa hal yang terlewat belum aku bahas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook, serta akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.